Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Hai, welcome to my YouTube channel. Bersama saya Joreva Murad. Kali ini saya mau sharing sama teman-teman nih. Pada saat teman-teman pertama kali menikah, pasti dong teman-teman itu mempunyai pikiran, ih aku nggak mau dong hidup, maksudnya aku nggak mau dong tinggal bareng sama mertua, ya kan? Ya pasti, semuanya pasti begitu, karena uh, kita itu kalau habis, jangankan sudah menikah, saya itu dulu sebelum menikah, sebelum kenal sama suami saya tuh yang ada di pikiran saya selalu, saya tidak mau satu rumah, bukan satu rumah, maksudnya gini, saya tidak mau tinggal bersama mertua saya. Tapi kalau mertua saya tinggal di rumah saya tidak jadi masalah, orang tua saya tinggal di rumah saya tidak jadi masalah. Tapi kalau saya harus tinggal bersama mertua saya di rumah mertua saya tidak mau. Waktu itu seperti itu, udah perjanjian juga sih sama suami. Tapi karena waktu itu nikah, kita belum punya rumah, kita tuh nikah tuh bener-bener biasa aja loh guys. Tidak ada yang namanya pesta, tidak ada yang namanya apapun, karena kita nikah itu uh, dengan bermodalkan uang kita murni, kita tidak ada hutang-hutang. Jadi kita punya uang berapa ya itu yang kita pakai nikah. Jadi waktu itu saya nikah hanya di masjid, habis itu nggak ada pesta-pesta, makanya makan buah-buahan gitu. Jadi kalau dibilang sih kayak zamannya menikah di corona gitu, tidak perlu pakai pesta tapi tetap menikah, ya kan. Nah habis itu, habis nikah, namanya orang baru pasangan, baru nikah nih ya, kan nggak punya apa-apa, masih istilahnya nikah ya bondo nekat ya, kalau dibilang itu bonek orang Surabaya, bondo nekat. Tapi habis itu alhamdulillah saya punya mimpi, dimana mimpi itu saya selalu tanamkan di dalam pikiran saya harus minimal 2 tahun saya sudah harus punya rumah, minimal menikah 2 tahun saya harus sudah punya rumah, apapun itu, dengan maksudnya positif ya. Habis itu pas saya melahirkan, habis saya melahirkan, karena waktu itu suami berpikir bahwa nanti anak siapa yang jaga kalau kita nggak sama mama, dia bilang gitu. Akhirnya ya udahlah, dengan berat hati ya udah saya tinggal di mertua saya. Tapi pada saat si anak saya masih umur bulanan gitu kan, nggak tahu, kita alhamdulillah dapat rezeki itu bisa dipakai untuk DP rumah. Nah saya juga pikir sih, oh ada rumah nih murah di daerah Sepatan gitu. Rumah itu rumah syariah yang tidak pakai KPR bank, jadi dia itu murni cicilan langsung ke developer. Waktu itu searching sih di Google, ternyata ada. Alhamdulillah ya Allah, ternyata mimpi saya benar-benar kecapai. Itu 2 tahun dari saya menikah, saya hamil, saya melahirkan, belum 2 tahun ya, iya dong, nggak sampai 2 tahun malahan. Jadi waktu itu langsung ada, saya lihat, kok ada rumah syariah, DP-nya cuman berapa ya, terus cicilannya berapa, cuman 1, sekian, nggak sampai 2 juta. Habis itu saya datang ke sana bersama suami, tapi perumahan itu masih dalam lahan kosong gitu guys. Jadi waktu saya lihat ada jual perumahan itu baru launching, makanya saya dapat harga yang sangat-sangat murah. Itu sekitar 190 sekian, pokoknya nggak sampai 200, tapi ya selisih sedikit aja lah sama 200 juta ya. Terus habis itu saya datang ke sana, saya pas itu udah punya uang sekitar berapa ya, 30 juta atau berapa saya lupa. Habis itu saya pakai buat DP. Alhamdulillah sekali. Itu kan mimpi itu saya tulis di sini, di buku ini, di buku yang biasa buat catat-catat apapun itu, aku tulis di, ternyata bener loh. Jadi di sini saya ingin sharing sama teman-teman, jangan pernah malu untuk bermimpi. Bermimpilah
setinggi apapun yang kalian inginkan, karena bermimpi itu gratis teman-teman. Dan suatu ketika doa-doa kalian itu pasti akan mengabulkan beberapa mimpi yang kalian tulis di sini. Misal nih, mimpi 2021 ada 10 poin. Itu pasti nanti di 2021 atau di 2022 itu ada beberapa yang terkabul. Nah, misalkan ada 3 poin yang tidak terkabul, tulis lagi di 2022. Itu nanti akan terkabul berikutnya, karena itu namanya mimpi. Itu kan kita yakin ya, oh mimpi saya, begitu punya mimpi kita pasti akan berjuang untuk mendapatkannya, tapi dengan cara yang positif. Nah, alhamdulillahnya lagi, begitu saya bisa membeli rumah itu, memang rumah itu nggak langsung ditempatin sih, karena masih nunggu pembeli yang lain. Nah, di saat itu juga saya harus tetap mau tidak mau harus tetap tinggal sama mertua. Nah, begitu saya tinggal sama mertua sambil nabung-nabung buat bayar itu rumah, hampir 3 tahun ya saya tinggal bersama mertua saya. Habis itu ngerasa aduh, masa sih masih aja kita harus tinggal terus sama mertua. Dari kecil suami saya sudah dijagain sama orang tuanya, masa sampai udah punya istri, punya anak, masih tinggal di situ. Akhirnya kita mau tidak mau harus kontrak. Saya bilang ke suami saya maunya kontrak, saya nggak mau tinggal terus, maksudnya kok selalu jadi beban orang tua, jadi saya harus tinggal di kontrakan. Dan alhamdulillah suami mau, dengan banyak pertimbangan. Namanya orang kan pengen juga ya berusaha mandiri. Nah, jadi gitu teman-teman, sebenarnya saya mau sharing tentang beberapa mimpi saya. Nah, salah satunya itu nanti di vlog selanjutnya saya akan sharing. Banyak sekali, saya itu adalah tipikal orang yang suka bermimpi, dan mimpi saya itu mimpi yang sangat besar. Jadi yaitu karena saya mempunyai mimpi yang besar, saya selalu tulis semua mimpi-mimpi saya di sini, termasuk di buku agenda saya ini. Aku juga menulis di sini juga. Jadi banyaklah mimpi dari sebelum saya menikah, mimpi saya menikah, mimpi saya sampai di 2021 itu ada semua di situ. Nanti saya akan sharing ke teman-teman ya, biar teman-teman bisa berpikir bahwa maksudnya begini, mohon maaf, biar teman-teman itu tahu bahwa mimpi itu gratis, dan di dalam mimpi itu kita bisa mewujudkan semua keinginan kita kalau kita mau. Intinya yakin. Oke teman-teman, sampai di sini aja.